Selamat pagi anak-anak kelas 5. Kita bertemu lagi dalam pelajaran agama. Tema ketiga, laki-laki dan perempuan sederajat. Kita buka dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Oke anak-anak, dalam pelajaran ini kita langsung saja dari awal kita kenali tujuan ya. Tujuannya setelah belajar kita dapat memahami kesetaraan derajat ya, antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, kita bisa menceritakan peran sosial ya, laki-laki dan perempuan yang menunjukkan kesetaraan ya, itu tertulis kesetaraan. Sumber bacaan kitab suci masih sama, Kejadian 1 27 sampai 28 dan Kejadian 2 ayat 18 sampai 24. Arahan Pak Ego dari buku selalu dibaca, dipahami, lalu direnungkan ya, yang ada di buku ya. Melalui pertemuan dengan Pak Ego ini, Pak Ego memberikan satu gambaran yang sifatnya melengkapi ya, tapi tidak sempurna ya. Jadi anak-anak bisa lihat itu Pak Ego menampilkan gambar ya, gambar perempuan pada waktu dulu ya. Jadi itu potret lama ya. Jadi, tapi Pak Ego tulis juga ya beritanya itu, keterangan yang singkat ya. Sebenarnya artikel panjang tapi boleh singkat saja, yang terpenting ya. Beda banget dengan keadaan sekarang perempuan zaman dulu, baik yang sudah menikah maupun belum. Karena apa? Mereka harus selalu berada dalam rumah, gak ada kesempatan deh buat hangout ya, sama teman-teman sebaya. Mereka disuruh fokus ya buat ngurus rumah, dapur ya. Soal mencari uang itu urusan suami, perempuan gak usah ikut campur. Itu perempuan zaman dulu. Nah di bawahnya itu ada perempuan. Pak Eko termasuk mengidolakan itu ya. Ini kisah singkatnya saja ya, itu walaupun seorang perempuan ya, tetapi dia memiliki suatu power ya. Dia sebagai seorang menteri kelautan ya, jadi dia menjaga keselamatan laut seisinya. Jadi gambar itu di belakang itu kalau ada kapal asing yang mencuri ikan atau kekayaan laut di negeri kita, wah ini seorang perempuan ini bisa meledakkan kapal tersebut. Hebat kan ya. Jadi antara perempuan zaman dahulu seperti itu ya, dibandingkan dengan perempuan sekarang itu beda ya, gitu ya. Kita lanjutkan ya pada halaman ketiga. Nah itu ya, itu gambar itu juga mencerminkan ya, ke zaman dulu itu zaman yang sebenarnya menyedihkan ya, karena perempuan itu hanya apa itu, kalau kalian lihat ya, itu hanya berada di dapur ya. Sedangkan di luar itu kalau kita lihat yang tayangan sebelah kanan itu ya, itu seorang diktator ya, diktator kalau gambarnya itu ya, tapi bukan fokusnya itu, gambarnya diktator Nazi ya, Nazi Jerman itu namanya Adolf Hitler. Itu kalian kalau belajar sejarah kalian tahu ya. Tapi mau Pak Ego katakan bahwa pada masa lampau itu kalau pria itu bisa membangun sebuah kekuasaan ya, sedangkan perempuan hanya di rumah saja ya. Ini adalah suatu potret ya, potret kehidupan
pada pria dan perempuan masa lampau ya. Jadi ini kalau Pak Ego coba buat satu bagan ya, laki-laki dan perempuan ya, itu singkatnya Pak Ego ketik itu. Pada zaman dahulu tuh ada pembedaan ya. Pembedaannya apa? Ya, wanita dan laki-laki itu ada yang diunggulkan, ada yang dipandang lebih, tapi ada yang dipandang kurang. Nah, kekurangan itu jatuh pada wanita ya. Maka ada penindasan, ada perendahan ya. Kalian tentu ingatlah bagaimana kalau kalian mengenal sejarah ya tentang Ibu Kartini ya, itu sebuah gambaran kehidupan pada masa lampau. Di buku pelajaran kalian itu ada tugas ya, sebenarnya untuk latihan mengenali aktivitas laki-laki dan perempuan ya, itu berbeda ya. Kalau zaman dulu namanya ke sawah ya, itu laki-laki ya, kalau perempuan enggak ya. Coba Pak Eko sambil lihat bukunya ya. Kemudian nanti kalian lihat ya, kalau masak ya itu yang pada masa lampau itu hanya wanita ya. Kemudian bekerja di kantor ya, itu laki-laki ya. Belajar di perguruan tinggi laki-laki, mengasuh anak ibu-ibu atau perempuan, menjadi tentara ya, laki-laki, menjadi polisi laki-laki, mencuci piring perempuan ya. Itu zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang beda ya. Zaman sekarang namanya masak ya. Kalian lihat ya, ada di restoran-restoran itu seorang laki-laki juga bisa memasak, bekerja di sawah ya. Perempuan juga bisa di kantor ya. Perempuan laki-laki tidak bisa tidak dibedakan seperti dulu ya. Itu sebuah gambaran bahwa dalam perkembangannya manusia itu pada akhirnya laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan. Bahkan perempuan itu bisa melebihi laki-laki ya. Tapi juga laki-laki ada yang memiliki kemampuan lebih ya, tetapi kelebihan itu tidak karena laki-laki dan perempuan, tapi memang karena keunikan manusia. Nah, anak-anak, dari kisah atau dari apa yang kalian lihat, apa yang kalian baca, dan sedikit keterangan dari Pak Ego itu mengajarkan bahwa manusia laki-laki dan perempuan itu sederajat ya. Nah, dalam kejadian itu saya kira bagus untuk menjadi sebuah refleksi ya. Jadi bagaimana keadaan manusia, kenyataan manusia itu direfleksikan ya, dan ditulis dari sisi iman itu menurut kitab suci. Nah, di sana digambarkan ya bahwa Adam itu pertama diciptakan ya sebagai laki-laki ya, diberikan taman ya yang bagus namanya Taman Eden. Nah, kemudian kitab suci menceritakan tidak baik manusia itu sendirian saja ya. Kemudian dikatakan juga baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah ya. Saya kira ini sudah dibahas tentang gambar dan rupa Allah pada pertemuan pertama dulu. Nah, kemudian tidak baik manusia sendiri. Logikanya berarti yang baik manusia itu bersama dengan orang lain ya. Jadi ada pihak lain ya, tidak hanya sendiri. Jadi
Tapi tidak hanya sempit ya, bahwa hanya perempuan ya, tapi dalam kitab suci itu hanya gambaran ya, tetapi lebih-lebih kalau diperluas lagi, intinya bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendirian. Bahkan ada dalam bahasa Inggris itu dikatakan no man is an island ya, tidak bisa manusia itu disamakan dengan sebuah pulau ya, tersendiri, terpisah dari pulau-pulau lain. Manusia membutuhkan sesama, manusia membutuhkan partner ya, kerjasama dengan orang lain. Maka dikisahkan di sana bahwa ada diciptakan perempuan ya, itu bukan sebagai suatu yang lebih rendah atau lebih tinggi, tetapi kehadiran perempuan, kehadiran Hawa itu merupakan penolong ya. Jadi kehadiran orang lain itu bukan, sekali lagi seperti Pak Eko sampaikan, bukan suatu ancaman, tetapi menjadi suatu tambahan ya. Jadi kebersamaan itu bisa untuk saling mengisi, saling menolong. Jadi sama-sama membutuhkan. Maka ada ungkapan di sana ya. Jadi kisahnya itu kan demikian. Ketika Hawa itu dihadirkan kepada Adam ya, lalu Adam itu mengatakan, inilah tulang dari tulangku, inilah daging dari dagingku ya. Jadi intinya apa, bahwa namanya kalian punya tulang, apakah tulang itu suatu yang terpisah dari diri kalian? Kan tidak. Nah, itu maksudnya ya. Jadi memandang orang lain itu adalah seperti bagian bagi dirinya sendiri ya. Kalau namanya daging ya, kita punya otot, punya daging, itu kalau dicubit kan sakit. Nah, kalau kita mencubit orang lain kan yang sakit orang lain, tapi kalau kita mencubit diri sendiri, daging kita sendiri, yang sakit kan kita. Nah, jadi kita diajak untuk memandang, menempatkan orang lain itu bukan sebagai bagian yang di luar diri kita, tetapi dia adalah bagian kita. Sakitnya dia adalah sakit kita ya. Kebahagiaan dia adalah bahagia kita. Ini kan mengandung ajaran supaya kita itu memperlakukan orang lain tidak sebagai orang lain, tetapi seperti diri sendiri ya. Di awal dulu Pak Eko sudah menyampaikan, menayangkan lagu ya, cintailah sesamamu ya, atau intinya bahasa cinta ya. Jadi dalam banyak istilah bahasa cinta itu ya, kita diajarkan cintailah sesamamu seperti kita mencintai diri sendiri ya. Ini adalah ajaran ya. Jadi dengan memahami pembelajaran ini, mudah-mudahan kita bisa merefleksi sejauh mana sikap kita sampai saat ini terhadap orang lain. Tidak hanya laki-laki terhadap perempuan, perempuan terhadap laki-laki, tapi sikap kita terhadap orang lain. Apakah kita masih merasa hebat, merendahkan orang lain? Apakah kita merasa minder karena menganggap orang lain itu lebih ya? Yang bagus adalah bahwa kita sama orang lain itu ya, memang orang lain punya kelebihan, tetapi kita juga punya kelebihan. Yang punya kelebihan pasti ada sisi kekurangan. Kita pun di samping kelebihan adalah memiliki kelemahan juga. Maka sebaiknya kita bangun sikap menerima diri apa adanya, tetapi menerima orang lain apa adanya ya. Jadi
jangan sampai ya, misalnya selama ini kita dengan orang lain suka menyakiti ya, sedikit-sedikit mungkin main tabok ya, kalau toh tidak main tabok mungkin kata-kata kita menyakiti orang lain ya. Coba sekarang kita belajar untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kalau orang lain itu saya sakiti ya, bagaimana kalau kita suatu ketika mengalami yang tersakiti ya. Jadi kalau kita itu ya disakiti itu merasa tidak enak, jangan sampai kita menyakiti orang lain. Kalau kita melecehkan orang lain, kita dilecehkan orang lain tidak enak, jangan melecehkan orang lain. Kalau kita direndahkan orang lain tidak senang, jangan kita merendahkan orang lain. Kalau kita direcoki ya, dibuat galau oleh orang lain, itu tidak suka, maka kita jangan sampai membiasakan membuat orang lain galau. Kita berusaha membiasakan membuat orang itu tidak nyaman ya. Jadikanlah ya sesama kita ya, teman-teman kita, mulai dari dekat, adik kakak kita, orang tua kita ya, itu adalah bagian dari hidup kita. Jangan kita buat sakit, jangan kita buat susah ya. Mereka itu adalah setara dengan kita. Terbangunlah satu sikap sosial ya. Kita mau memandang orang lain itu adalah mitra, memandang orang lain itu setara ya. Tidak layak kita merendahkan, tidak layak juga kita terlalu meninggikan ya. Maka kitab suci mengisahkan bahwa perempuan atau orang lain itu diciptakan dari tulang rusuk kita. Oke, anak-anak, mudah-mudahan arahan keterangan Pak Ego bisa bisa membantu pembelajaran kita ya. Terima kasih ya. Terima kasih untuk kali ini, karena sudah pertemuan ketiga dan temanya tidak beda jauh. Kali ini Pak Ego tidak memberi tugas ya. Tugasnya adalah mempelajari dari pertemuan 1, 2, dan 3 ya. Lalu ada yang mulai dihafalkan, karena agenda Pak Ego untuk minggu depan kita mau mengadakan ulangan ya. Untuk kali ini tidak mengumpulkan tugas, tetapi tugasnya adalah belajar membaca, menghafalkan ya, mencoba memahami. Kemudian kita akan persiapan ulangan minggu depan. Oke, demikian, kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, dan seluruh aktivitas kita, lebih-lebih pada masa belajar dan mengajar di rumah ini, selalu mendapat bimbingan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat beraktivitas berikutnya.